produk dari firman. Nah, Yesus yang mana, manusia yang mana? Isi dulu jawabannya, baru kau jelaskan. Sekarang begini, dari mulai firman, berfirman, hasil firman. Firman itu kehendak, berfirman itu berkehendak. Iya, aku nggak nanya itu. Hasil firman itu, ya, firman dari kehendak firman yang jadi wujud yang jadi. Makanya aku cek dulu kau ngerti nggak, mau menjelaskan gimana, kau ngerti juga enggak. Ya Firman Tuhan, itu kalau nggak dia tidak tahu apa yang dikatakan. Iya, coba yang di bawah ngerti nggak, yang di bawah? Coba, siapa tahu yang di bawah lebih ngerti dari Marwan. Semua parah bang. Ya parah sih, parah. Firman itu telah menjadi daging, artinya firman itu telah menjadi manusia. Itu artinya Tuhan berfirman, firman itu menjadi daging. Daging itu Tadi dikasih multiple choice. Yesus ini yang mana? Firman, berfirman, atau hasil dari firman? Tadi kan udah jelas, firman jadi manusia. Bukan ini, bukan hasil dari firman. Blow on. Yesus itu kehendak yang menjadi manusia. Abang itu yang di bawah ngerti loh bang, yang di bawah tuh, yang ngertinya bukan satu, lagi banyak. Abang pingin jadi orang yang nggak ngerti dari kebanyakan apa gimana? Loh, bukan kebanyakan. Yesus itu firman, Yesus itu kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jelas? Saya jelaskan, bukan hasil. Yesus itu firman, kehendak Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Oke. Menjadi daging, yaitu manusia. Jelas? Jelas toh? Terus pertanyaan saya, apakah Anda juga kehendak Tuhan yang menjadi daging atau firman Tuhan yang menjadi daging? Sama, kita juga kehendak Tuhan yang menjadi daging. Enggak, bang. Saya itu yang pilihan ketiga, hasil dari berfirman. Saya bukan firman Betul. yang pertama. Yang pertama itu Yesus. Itu blok kotok. Kok berkotok gimana? Lucu Anda ini, lucu. Oke, saya tanya, firman diciptakan atau tidak? Firman itu kehendak. Firman itu diciptakan atau tidak menurut Anda? Firman diciptakan atau enggak, firman itu kehendak. Bodoh. Firman diciptakan nggak? Firman Allah diciptakan nggak? Saya tanya. Pertanyaan saya, yang menciptakan firman itu siapa? Nggak ada yang nyiptain firman. Karena firman itu, gini bro. Karena firman itu adalah kehendak Allah nggak mungkin diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan, maka dia adalah pencipta. Cuma ada dua, apalagi dalam iman Islam ya. Cuma ada holik dan makhluk. Firman itu bukan makhluk, firman itu holik. Siapa yang bilang firman itu adalah makhluk? Mu'tazilah kau, kufur. Lucu. Sudah Marwan, belajar muslim saja lah. Anakmu dulu terus. Ada Bang. Udah lurus baru kau urus firman. Nih ada Bang Juma nih, Pak Esra nih. Iya. Silakan Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Esther tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firmannya Allah, ya kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh?
Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah. Ya, oke. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33, dengar. Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Mencipta. Dengan cara mencipta, dengan cara berfirman yang disebut kalam. Apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan sifat apa Allah mencipta? Kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu diciptakan Pak Esra belajar dulu, Pak Esra ya. Ya, gimana? Mungkin Anda yang perlu belajar. Enggak. Pada diri Tuhan itu ada sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada dua betul. Di dalam bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo. Silakan, tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mute-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Berkata. Itu melekat pada dirinya, bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke. Paham? Kalam sama nggak dengan Allah? Kalam sama dengan Allah. Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Kalian belajar. Kalian belajar. Belajar sama Bang Suma, biar pintar kalian. Thank you. Siapa bilang kalam bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan kalam dengan kalimah. Saya tanya dulu. Saya tanya. Kalam dengan kalimah sama enggak? Kalam dengan kalimah sama enggak? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kalam dan kalimah sama enggak? Antara mulut dan perkataan sama enggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian sesatnya. Inilah kalian. Berarti mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11? Boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata juga mau mengatakan Allah Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan saya? Kalam. Sabar, jangan lari dong, Bang Juma. Atau Anda bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you, Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya, dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut.
Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh mau nggak lari mengerti teriak. antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan katakan berfirman. saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak ada perlihatkan, anak perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 nomor 11 dulu dong. Atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? silakan baca. Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan. Saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya. Karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu Oke. dong. Gak malu dong, karena Tuhan Aduh. saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala firman. Sabar. Tuhanmu. Main mute, sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu, dengar, gantian. Kayak merah, Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. ini kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya punya mulut. mulut? Matius 4 nomor 4 Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11 segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah mau bermulut, bro? Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Ah, Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Esra di sifat sini, sama. masih ada. Masih ada Esra Allah di dengan sini. sifat Biar tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan Allah sifatnya dengan itu sifat adalah sama. satu hakikat. Astagfirullahalazim ya Allah ya Thank you, Karim. ya. Iya. Allah dengan sifat Allah sama. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Saya tanya. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. Allah 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Jumlah. Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke, jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, Inilah, dengan inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita firman, berbicara dari mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor kitab 4. saya. Oh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu tahu mengatakan, dulu. Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara Ya, mulut apa? mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini mulut itu atau tadi, firman? Bang. Yesus Dan ini juga- mulut atau dan- firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar, sifat dengar. Allah, coba. Enggak Coba. usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam. mengenal, kita Bang, lagi membahas oh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini?
Bang, Anda bedain membedakan dulu antara Asmaul kalam. Husna. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah Asmaul ngajarin Husna saya. beda. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu kesana? dengan sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. tidak bisa Kamu bedain. bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat tidak dengan bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat, Dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, wah selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. saya kira Anda Bedakan hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh iya dong. Ngapain Jago ku main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar mampu. lagi- Coba suruh Sebentar Allah lagi kau memute Islam-Islaman, saya. ibadah. Coba suruh Allah memute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, kelas semua aja. Saya Tuhan di dalam saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh Yesus- mana sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma. Lu cuman ke room gua minta Orang Kristen itu hanya seperti itu kemampuannya, apalagi perempuan-perempuannya. Ya mereka adu data, adu dalil, nggak bakal mampu. Ya mereka hanya mampu seperti itu, menghujat. Nah padahal betul tadi kata Bang Farid itu dan teman-teman yang lain, kita ini berjuang keras. Bagaimana caranya dan bagaimana mereka faham bahwa Nabi Isa itu adalah salah satu nabi yang dimuliakan dalam Islam, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, sama di hadapan Allah tuh dengan nabi-nabi yang lainnya, diutus untuk menyampaikan firman-Nya, bukan diutus untuk mati. Kalau diutus untuk mati saja, ketika dia lahir langsung disembelih, selesai masa tugasnya. Seperti itu logika berpikirnya teman-teman orang Kristen. Kalau seandainya dia datang hanya untuk disalib, ketika dia masih bayi langsung dipasang di kayu salib. Tidak perlu takut berdoa kepada Allah. Nah kalau dia menganggap dirinya Tuhan, mengapa dia meminta pertolongan kepada Allah, kepada Tuhan yang lain? Sampaikan ke murid-muridmu, hei kamu gak usah takut, saya mau datang mati. Gak perlu kamu lindungi saya, gak perlu si Petrus potong telinga para imam.
yang mau menangkap Yesus, santai aja. Kalau perlu duduk sambil ngopi di rumah. Nggak usah takut murid-muridku. Saya memang datang diutus untuk mati. Kalau perlu kalian paku saya di kayu salib. Harusnya seperti itu. Kalau memang Yesus datang untuk mati. Logika berpikirnya dipakai teman-teman orang Kristen. Juga gitu, ini kedua kalinya. Ya biasalah, seperti biasalah. Gitu kata Dewa 19, hadapi dengan senyuman. Apapun yang terjadi, kata Demasif, jangan pernah menyerah. Ya betul, biasanya di atas 1000. Tiap hari 1K, tiap hari 1K, tiap hari 1K. Itu kemarin. Struktur lagi bang, kemarin kan Alfi lepas tuh. Gak enak jadinya. Enggak. Iman. Maka itulah yang menimpa kalian hari ini. Kalian itu silakan dibuka mute-nya. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan. Apa nih yang didebatkan atau didiskusikannya apa nih? Apa yang ditanya? Silakan Ustadz Alif. Ya, kalau yang telah lalu Bang Benediktus, kita sama-sama sedang membuktikan kebenaran Tuhan. Tuhan yang benar itu seperti apa? Kami Al-Quran, kami umat Islam, dalilnya melalui firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan menjelaskan keberadaannya? Dengan cara apa? Dia menjelaskan segala ciptaannya, ditampakkan segala ciptaan